Dalam materi kita pada hari ini adalah berkaitan dengan evaluasi sistem informasi. Jadi bagaimana mengevaluasi sebuah sistem informasi. Nah, evaluasi di sini sebetulnya lebih difokuskan atau dipergunakan untuk pengembangan atau mungkin juga istilahnya lebih pada peningkatan investasi di bidang IT itu bagaimana. Nah, sehingga di dalam evaluasi atau analisis ini, evaluasi atau analisis kesuksesan ya sistem informasi manajemen ini menjadi sesuatu yang selalu dilakukan, juga terus dilakukan untuk memberikan apa ya, progres suatu sistem informasi itu bagaimana. Nah, di dalam sebuah evaluasi atau analisis kesuksesan sistem informasi, ya, itu salah satu alat atau mungkin salah satu apa ya model yang bisa digunakan, salah satunya ini, ya ini model untuk menganalisis kesuksesan sistem informasi manajemen. Ini salah satunya yang pertama yang ini akan saya jelaskan nanti adalah ini, Delon and Klein. Ini nama penemu atau yang merancang sebuah model kesuksesan sistem informasi. Nah, ini juga memungkinkan Anda selaku mahasiswa mungkin nanti deskripsinya misalkan mengevaluasi tentang kesuksesan sebuah sistem informasi atau juga menganalisis kesuksesan sebuah bolehlah sistem penjualan digital marketing atau e-commerce atau mungkin juga marketplace dan sebagainya bisa menggunakan model yang ada ini. Ya, misalkan aja menganalisis tentang efektivitas atau kesuksesan misalkan saja Shopee di dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan. Itu sudah bisa dianggap sebagai suatu judul skripsi atau untuk penelitian-penelitian sudah bisa. Nah, Delon and McLean ini secara model ini terdiri dari 6 variabel, ya, 6 variabel. Delon and McLean itu ada 6 variabel. Variabelnya adalah ini sistem quality, lalu information quality, lalu juga service quality, lalu juga ada use, lalu user satisfaction, dan yang terakhir adalah net benefit. Ini adalah variabel yang ada yang digunakan di dalam evaluasi. Kalau di sini adalah Delon and McLean ini. Nah, ini Delon and McLean. Nah, Delon and McLean dengan 6 variabel yang digunakan, ya, digunakan ini sudah banyak digunakan untuk mengevaluasi kesuksesan sebuah sistem dan efektif seperti itu. Nah, modelnya menjadi seperti ini. Ini adalah variabel yang digunakan, gitu ya. Ini saya kecilkan. Nah, sini
eh, variabelnya itu menjadi seperti ini. Modelnya menjadi seperti ini. Nah, saya gambarkan aja ya. Ini adalah X1 kalau di dalam sistem quality di sini ini ada X1 ya. Ini adalah X2, ini adalah X3. Use itu adalah ada yang Y satunya, lalu user satisfaction adalah Y2 dan ini benefit ini juga Y3. Jadi seperti ini. Nah, maka di dalam sebuah model yang dikembangkan Dillon and McLean ya, ini menjadi seperti ini. Ini adalah X1 ya. Oke, saya perjelas dulu biar nampak jelas ya. Ini adalah X1. Satu seperti ini. Nah, ini saya kasih warna biar enak dilihat ya. Jangan just ini adalah sistem quality. Lalu berikutnya ini adalah X2. Kita taruh sini aja biar cukup nanti. Ini X2, lalu ini X3. Berikutnya adalah use. Ya, use itu adalah Y1, itu berada di sini. Ini adalah Y2, Y1, ini adalah Y2. Nah, ini merupakan di dalam model yang dikembangkan oleh Dillon and McLean itu, ini bisa apa istilahnya berperan ganda untuk yang Y itu. Nah, Y ada di sini. Peran gandanya apa? Nanti kalau di dalam sebuah mata kuliah Metopen Anda akan sedikit mempelajari tentang model gitu ya, model penelitian. Nah, berperan ganda itu di dalam use dan user satisfaction Y1 dan Y2 ini bisa sebagai X. Nah, ketika nanti akan dihubungkan dengan variabel net benefit. Seperti ini. Nah, jadi model yang dikembangkan itu seperti ini. Ini adalah Y3. Gambaran ini merupakan ya model yang bisa digunakan di dalam evaluasi kesuksesan. Ini adalah interaksinya seperti ini. Oke, saya perjelas dulu. Ini. Ini adalah interaksinya kalau di dalam sebuah model penelitian. Model penelitian seperti ini. Jadi arah interaksi itu seperti ini. Arah interaksi. Kurang satu mana ini? Oh ini. Seperti ini. Nah, jadi mungkin saya perjelas ya biar agak jelas ya.
Nah, ini merupakan model atau interaksi di dalam model yang dikembangkan Dillon dan McLean ini. Ini kalau kita baca secara maksud dari sebuah gambar ini itu kan gini, sistem quality berpengaruh pada use. Sistem quality berpengaruh pada user satisfaction untuk yang ini, untuk yang pertama ini. Ini sama misalkan saya kasih warna yang berbeda itu. Nah, yang merah ini seperti ini. Itu merah itu adalah X1 sistem quality ini berpengaruh pada Y1 dan Y2. Nah, seperti itu interaksi. Demikian juga untuk yang lainnya itu bisa menjelaskan tentang interaksi pada masing-masing variabel yang ada itu. Lalu selanjutnya dari use ke net benefit, misalkan seperti ini untuk interaksi yang ke sini, ini juga demikian. Ini adalah bagaimana sebuah model Dillon and McLean itu digunakan untuk mengevaluasi sebuah sistem informasi manajemen. Nah, dari gambar ini, ya, mungkin bisa sedikit saya jelaskan itu jadi seperti ini. Bahwa sistem kualitas sistem kalau di dalam sebuah analisis kesuksesan itu ya, maka kalau kita lihat di sini, misalkan saja saya ilustrasikan kita mengevaluasi sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi SIMTIK kita, misalkan saja seperti itu. Nah, maka di sini kira-kira kualitas sistem itu indikatornya apa kira-kira? Indikator, ya, boleh saya kasih warna beda ya, biar mudah dilihat. Sangat pasti. Nah, sistem quality, kualitas sistem, ya, kualitas sistem. Ini kalau kita lihat di Oke, saya lanjutkan. Jadi kualitas sistem, ya, kalau di dalam sebuah analisis Dillon and McLean, kualitas sistem itu dilihat dari apa indikatornya. Ini salah satu aspek yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas sistem. Itu salah satunya adalah tingkat kemudahan. Tingkat kemudahan. Artinya apa? Bahwa sistem itu menurut persepsi dari pengguna, ya, pengguna itu bagaimana tingkat kemudahannya. Maka itu adalah sistem quality. Lalu berikutnya, di dalam suatu tingkat kemudahan, ya, setelah tingkat kemudahan, kualitas sistem itu adalah salah satunya dilihat dari penampilan juga bisa. Penampilan sebuah sistem. Karena kalau di era sekarang ini, ya, era saat ini, era yang apa ya istilahnya,
penampilan itu menjadi sesuatu yang penting atau urgen di dalam. Jadi tampilan web itu kayak apa, tampilan sistem informasi itu kayak apa, tampilan menyajikan suatu produk pemasaran itu bagaimana, itu merupakan kualitas sistem. Lalu juga di dalam suatu kualitas sistem itu ada yang namanya ini kecepatan akses. Kecepatan akses di era saat ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat apa ya istilahnya, sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat. Karena apa? Karena kecepatan akses, kalau kita lihat tentang adanya dulu ada 3G, 4G, sekarang 5G, misalkan seperti itu, ya, adanya ya bolehlah 3G dan seterusnya. Ini mengindikasikan bahwa suatu kecepatan akses suatu sistem itu mutlak dibutuhkan. Jadi setelah perangkat kecepatan aksesnya juga didukung oleh mikronya, mikrokontrolernya. Atau ada yang menyebut mikroprosesornya atau prosesornya. Nah, ini tiga aspek ini merupakan indikator dari sistem kualitas sistem. Nah, berikutnya adalah kualitas informasi. Kualitas informasi itu dilihat dari apa? Kualitas informasi itu, ya kalau mungkin dulu pernah saya sampaikan atau tentang suatu apa itu informasi, apa itu apa istilahnya data gitu ya. Kan ada mempunyai dua aspek penting di dalam sebuah data untuk menjadi sebuah informasi, yaitu harus valid. Lalu yang kedua reliable. Ini valid dan reliable. Artinya apa? Bahwa suatu kualitas informasi itu dilihat dari validitasnya dan reliabelnya. Jadi konsistensi sebuah informasi, lalu juga kebenaran, kesohihan terkait dengan informasi, yaitu bicara tentang validnya, ini menjadi tolok ukur yang sangat penting di dalam sebuah kesuksesan atau kualitas sebuah informasi. Ya, oleh karena itu, di dalam Dillon and McLean ini information quality ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat apa ya ditonjolkan karena di dalam kualitas sistem kualitas informasi ya, kualitas informasi itu menjadi tolok ukur sejauh mana suatu sistem itu bisa apa ya istilahnya bisa memberikan suatu kepuasan kepada usernya atau penggunanya. Sehingga di dalam sebuah informasi, kualitas informasi itu tentang kevalidan dan kereliabilitasnya itu dipertaruhkan. Artinya apa? Misalkan saja, kalau saat ini banyak sekali tentang berita-berita hoax gitu ya, atau mungkin informasi-informasi yang simpang siur yang tidak atau belum tentu benar, nah, maka validitas dan reliabilitas ini menjadi kunci. Jadi kunci sebuah apa, tentang setelah information quality, ada aspek lagi yang dinamakan dengan service quality. Service quality itu adalah kualitas pelayanan suatu sistem.
Nah, kualitas pelayanan suatu sistem itu paling enggak ada berapa ya? Ada, ya, seingat saya ada 3, tapi semoga nanti ingat semua. Jadi service quality itu kalau dilihat dari aspek pelayanan, ya, ini adalah salah satunya kecepatan respon. Artinya sejauh mana respon-respon yang ada, misalkan ada penanganan komplain, penanganan pengajuan, lalu istilahnya misalkan aja mengisi, ya bolehlah kayak SIMTIK itu kita presensi, lalu juga misalkan aja Anda mengajukan tentang cuti, tentang misalkan saja mengajukan rekap KHS, KRS, atau mungkin tanggungan berupa tanggungan uang misalkan aja, itu bagaimana kecepatan responnya, ini menjadi sesuatu dinamakan service quality itu salah satunya, kecepatan respon. Lalu berikutnya adalah service quality itu juga berbicara tentang ini kalau nggak salah ya, hasil atau output. Output dari sebuah sistem informasi itu kayak apa outputnya? Apakah outputnya standar? Apakah outputnya bisa dikonversikan? Apakah outputnya itu sudah misalkan aja bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait? Ya, misalkan aja ukuran ijazah kita itu sudah sesuai belum? Jenis kertasnya, lalu misalkan juga validasi tanda tangannya, itu termasuk suatu kualitas pelayanan. Maka di dalam sebuah ini ya, aspek ini menjadi sesuatu yang saat ini jauh lebih diutamakan daripada sistem quality, information quality. Karena di dalam sebuah service quality, pelayanan ini akan berdampak untuk era saat ini berdampak pada apa? Kalau ya bolehlah kalau saya contohkan misalkan Anda bertransaksi di belanja online gitu ya, di situ ada rating penilaian, lalu juga ada ulasan, lalu juga ada apa lagi itu ya, rating, penilaian, ulasan, ya, paling nggak ada itu. Jika apa? Tingkat pelayanan suatu sistem informasi itu rating maupun ulasan itu sangat-sangat penting. Sehingga kalau misalkan aja kalau di beberapa marketplace gitu ya, bintang 1 sampai dengan bintang 5 misalnya, lalu ada yang memberikan nilai bintangnya cuma 1 sampai 2 misalkan, maka kadangkala eh, apa ya namanya, pemilik sistemnya akan memblokir itu. Untuk apa? Untuk membatasi nilai-nilai negatif yang ada. Kadangkala seperti itu, kesepakatan di awal sudah disampaikan. Ketika pembeli memberikan rating bintang 1 sampai dengan 2, maka akan saya blokir. Itu artinya apa? Bahwa kualitas barang yang disajikan, kualitas jasa yang diberikan, itu bisa jadi memang sudah istilahnya on the record bahwa sudah luar biasa kehandalan atau kesesuaian dengan yang dipromosikan. Sehingga kalau di dalam sebuah bisnis digital itu rating dan ulasan itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, ini adalah service quality. Ada 4 ini malah enggak. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya. Sementara yang saya ingat ini dulu. Lalu berikutnya use. Use itu merupakan use itu merupakan use itu
berkaitan dengan penggunaan. Use penggunaan adalah penggunaan. Penggunaan itu artinya sejauh mana suatu sistem informasi itu digunakan. Gunakan itu maksudnya kira-kira dalam keseharian itu digunakan berapa kali, atau seminggu sekali itu digunakan atau tidak, atau 1 bulan sekali digunakan atau tidak. Itu terkait dengan penggunaan. Maka di dalam penggunaan itu indikatornya adalah tingkat frekuensi pengguna. Nah, kalau saya contohkan itu, ya misalkan aja kayak WhatsApp misalkan. WhatsApp itu seberapa sering Anda melihat WhatsApp dalam sehari, atau dalam 1 menit, atau dalam berapa 5 menit, itu merupakan tingkat frekuensi penggunaan itu bagaimana. Maka di dalam sebuah use, di dalam penggunaan ini, gitu ya, menjadi sesuatu yang sangat sekarang ini di dijadikan suatu tolak ukur yang penting gitu. Bahkan kalau saking pentingnya sebuah use, tingkat penggunaan di sini berbicara tentang ini, perguruan tinggi mungkin pernah saya sampaikan, itu kualitas pelayanan perguruan tinggi itu hanya dilihat dari sejauh mana informasi yang diberikan itu sering dibuka oleh user. Ya, mohon maaf, ini masih ada Nisa ya, kita break dulu sebentar sambil saya mengupdate Zoom saya. Mungkin istirahat 7 sampai 10 menit gitu ya. Nanti saya sambungan lagi.